Ya, sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah, hari ini kita jumpa lagi teman-teman. Yang sekian lama, sekian seri kita jumpa selalu di pameran. Nah, hari ini kita review-review pohon-pohon ficus ya. Nah, khususnya di sini beringin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pemotongan ya. Pemotongan itu kenapa juga beringin tidak bisa langsung tumbuh. Ya emang habitatnya beringin seperti itu ya. Nah kita cek ini ada beringin seperti apa. Nah ini beringin sudah di pot ya. Nah ini proses beringin ini sudah lumayan lama nih sahabat bonsai. Nah jangan lupa ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai mendapatkan informasi. Nah ini kita lihat sebuah pohon beringin. Jadi konsepnya ini keren teman-teman. Ini kelam ya. Nah jadi ada akar sulur yang banyak. Jadi akar sulurnya. Nah jadi ada juga pertanyaan buat teman-teman. Dari teman-teman ini ada pertanyaan. Gimana caranya Pak De buat akar lurus-lurus seperti ini. Nah kebetulan ini objeknya ada ya depan kita. Teman-teman boleh menggunakan pipet. Jadi pipet minuman itu jadi akar seperti ini dimasukkan. Nah, jadi dimasukkan pipet ya. Nah terus otomatis secara langsung tuh dia lurus ini. Nah tancapin di bawah, lurusin dia. Nah nanti pipet tuh apa perlu dibuka lagi. Nah ini teman-teman ada ya adik-adik yang belum paham juga. Jadi pipet tuh kalau pipet dipakai karena pipet itu kan tipis dia. Dengan sendirinya pipet itu akan pecah dan hancur sendiri kalau ini membesar. Jadi nggak perlu dibelah lagi dengan menggunakan alat. Biarkan saja. Kalau ini udah besar otomatis pipet itu akan pecah sendiri. Ya. Ini kalau membuat akar sulur yang lurus. Nah ini nih buat lurus kan keren pohonnya. Nah untuk tempelan atau menyusui bisa juga dilakukan beringin ya. Jadi teman-teman silahkan beberapa batang digabung. Nah diarahkan konsep maunya seperti apa. Kalau membuat klamsu ini bagus juga ya. Ya mungkin menjadi inspirasi juga ini. Nah teman-teman perhatikan sedih. Keren kan? Nah kalau seandainya akarnya udah bagus lurus-lurus. Jangan lupa perhatikan jangan sampai over. Over itu dalam arti jangan terlalu besar nanti. Nah biar ngimbangin dia. Nah anggap akar seperti ini harus rutin di bawahnya dipangkas. Kalau ini biarin otomatis dia itu akar ini akan dominan. Dominan di bawah lebih banyak dan akan tentunya akan cepat lebih besar. Untuk mengatasi itu potong di bawah. Jadi kalau potong di bawah itu mengurangi akar serabutnya. Untuk mengurangi penyerapan makanan. Nah, otomatis dia tuh akan tidak berkembangnya tidak begitu cepat ya. Nah sama juga yang lain seperti itu. Nah sesuai dengan kebutuhan contoh seperti ini. Jadi akar ini kalau udah dominan rasanya gede, di bawah batasi dia. Rutin ya kontrol, sama juga ini. Sesuai dengan kebutuhan. Nah terus akar sulur, bisa nggak disambung Pak De? Bisa. Jadi teman-teman ngambil akarnya, anggaplah ada akar liar. Ya contoh seperti ini ya, contoh seperti ini. Yang mau disambung di mana? Di sana boleh ambil, tinggal sambung aja. Belah, di sininya belah ya, langsung susui aja. Diikat. Nah itu. Oke, solusinya kalau beringin, nah, jangan sekali-sekali motong tanpa ada tunas, hindari kalau bisa. Nah, jadi pengalaman pada sendiri pernah motong juga beringin yang di studio ya. Jadi nggak lama dia nggak tumbuh tunas. Ya usahakan kalau motong ini, usahakan ada tunas ini, ya. Jadi tetap ada kehidupan. Soalnya kalau dipotong bisa-bisa dia mati. Nah mungkin contoh seperti ini. Ya contoh mungkin bisa seperti ini ya. Hati-hati sekali, pelan-pelan. Jadi ada tahapan. Karena proses beringin ini seolah-olah gampang, tapi susah. Jadi gampang-gampang susah.
Nah, memang untuk menjadikan sebuah beringin yang bagus itu butuh proses puluhan tahun ya. Termasuk di studio ya, termasuk mungkin ini juga puluhan tahun ini. Nah, ini berapa puluh tahun ya? 30 tahun ya? Wah, ini 30 tahun teman-teman. Ini prosesnya 30 tahun teman-teman perhatikan. Nah, untuk mencari tahapan seperti ini juga, nah kita cek lagi lebih mendalam yuk. Ini beringinnya keren nih. Jadi untuk mendapatkan proses tahapan begini, inilah butuh ekstra juga waktu, ketelatenan, keterampilan. Jadi kecerdasan. Karena di bonsai ini luar biasa. Nah, kalau kita salah motong, nah tumbuh tunas juga bisa tidak dapat. Risiko juga. Harus memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk mendapatkan tahap ini memang prosesnya lama ya. Jadi pemotongan, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, potong gitu. Jadi untuk mendapat proporsi. Nah, ini gaya-gaya keren. Nah, bagaimana kalau kita desain seperti ini membuat pohon The Max? Nah, jadi pohonnya biar nggak kesan formal-informal saja nih. Ada pembahasan dari teman-teman nih, adik-adik nih. Nah, mulai sekarang lah. Jadi kita adik-adik ya teman-teman, oke lah sekarang mereka desain pohon formal-informal. Tapi bisa nggak mengembangkan ke depannya? Kalau formal-informal udah dikuasai ilmunya. Materinya udah dikuasai, bahannya udah dikuasai. Sekarang desain seperti ini. Desain-desain seperti klam ya. Nah, habis itu mungkin groping, wrap itu. Ya oke, mulai sekarang kita desain seperti apa? Berinovasi. Apalagi untuk menyambut The Max untuk 2025. Nah ini. Nah tentu teman-teman jangan lupa juga siapkan pohonnya, persiapan pameran PB cabang Badung ya. Nah, Badung pegelaran ke depannya luar biasa, udah disiapkan mulai sekarang. Nah ini salah satu beringin ya. Jadi harapan kami sebagai tim The Max, teman-teman mulai desain pohon-pohon seperti ini. Nah bisa nggak pohon The Max dibuat seperti ini? Bisa. Jadi contoh dari studio sudah ada. Jadi kita buat iprex. Nah iprex udah kita beri nama dan pasar Moon ya. Nah itu desainnya 30 cm. Nah kembali harapan kita ke depan seperti ini. Nah teman-teman perhatikan. Nah seperti tadi saya tambahkan untuk membuat akar batang besar bisa ditempel atau disusui, sambung-sambung ya diarahkan. Memang butuh kesabaran yang tinggi ya, tidak langsung pohon itu jadi. Nah ini teman-teman. Jadi untuk perantingan juga perlu tahapan biar pohon itu kekar, bagus. Ini akarnya bagus, luar biasa pohonnya. Jadi konsep alamnya dapat ya. Jadi gimana memandang pohon ini seperti di alam liar. Keren sobat bonsai. Luar biasa. Ini bagian belakangnya, teman-teman bisa perhatikan juga. Nah, ada juga pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk membuat karakter tuanya, condong dominan memang di pot ya. Tapi pohon untuk dijadikan di pot itu, usahakan batangnya udah cukup. Artinya cukup tuh udah besar. Karakter tuanya udah dapat. Nah, jadi mau diproses untuk di pot itu mulai anak cabang bisa. Dari anak cabang ya. Dari cabang, anak cabang, ranting itu bisa di pot. Nah, itu akan mendapatkan karakter lebih bagus. Dan akar lebih maksimal kita kontrol untuk pemekaran akar. Nah seperti ini, jadi akar sulurnya lebih condong banyak di depan. Nah di belakang pun bisa disusun ini. Nah kalau yang tumbuh-tumbuh gini dikasih pipet, tumbuh dia teman-teman. Ke bawah. Ya. Nah biasanya teman-teman kalau proses pohon saya lihat kebanyakan dominan condong terlalu memperhatikan di atas. Nah jangan lupa adik-adik akarnya tetap diarahkan ke samping ya. Tetap diarahkan ke samping. Dan rutin menggemburkan tanah atau kontrol. Karena kalau akar sudah penuh, otomatis pengaruh dengan kesehatan. Itu jangan lupa. Nah, untuk pupuk, teman-teman bisa menggunakan seperti biasa yang dipakai pupuk cair. Dan juga bisa pakai XPK ya. Dicampur dengan air. Nah, isi untuk jaga kesehatan pohonnya. Luar biasa teman-teman. Ini beringin. Ini beringin Benjamina. Daunnya agak besar. Untuk penyambungan boleh, untuk beringin Filipin bisa, silahkan. Jadi pelajari lebih komplit pelan-pelan, saya yakin bisa. Semangat, belajar terus. Tentunya dengan belajar kita pasti bisa. Nah ini cek beringin lagi, tadi udah kita. Nah ini daunnya beda nih, lebih kecil ini. Ini beringin apa namanya? Piit. Itu Benjamina. Ini piit.
Nah ini jenisnya beringin ini piit. Bedanya ini daunnya. Kalau saya kurang begitu apal dengan daun apa? Daun beringin ya. Karena taunya kan Arjuna, Benjamina. Karena di beringin ini juga banyak jenis daun. Nah salah satu ini nih piit nih. Jadi bedanya tadi kalau Benjamina lebih lebar panjang ya. Kalau ini lebih kecil-kecil ya. Agak bulat dia, lebih kecil agak bulat pendek-pendek. Ternyata beringin daunnya banyak. Nah ini proses pohon ini juga sudah lama teman-teman. Nah ini beringin ini, teman-teman perhatikan. Berapa tahun nih men? 20 tahun. Nah ini 20 tahun. Nah ini mungkin kita lihat cara menempel atau nyusui, ada di sini hasilnya. Sudah maksimal dan sudah melakukan pemotongan. Dan antara sambungan dan tumbuhnya itu udah condong dominan lebih besar yang tumbuh ke atas dari awal sambungan. Nah ini perhatikan. Nih terutama ini dulu, sorot dulu sebelum akar ya. Nih teman-teman. Jadi beringin itu biasanya kalau dipotong ada yang tidak sesuai dengan harapan kita tumbuh tunasnya. Contoh seperti ini. Atau ada memang batang artinya tidak ada titik tumbuh. Nah solusinya ada. Jadi teman-teman ambil seperti ini. Ini bisa ambil ditempel ke sini. Arah yang mana kita perlu ada titik tumbuh. Nah contohnya, jadi ini ambil dari cabang, dari anak cabang ada, kita tempel ke yang kita butuhkan. Pecah dikit, nah, kita tempel, ikat atau dipaku bisa ya, sampai dia maksimal nempelnya. Contohnya seperti ini. Nah ini teman-teman. Ini ambilnya dari bawah nih. Jadi ada tumbuh tunas di bawah, ditarik naik, dilukai, ditempel di sini. Nah ini bekas kawat masih ada nih. Nah justru sekarang udah besar nih, kecil nih. Bekas tempel sekarang naik udah besar segini. Nah jadi itu kalau ada beringin, artinya ada cabang yang mati atau titik tunasnya kurang tepat, tumbuhnya bisa ditempel. Hasilnya bisa maksimal. Ya. Nah memang prosesnya kembali saya bilang lama. Itulah istimewanya bonsai. Kenapa bonsai juga mahal? Mungkin terkait dengan prosesnya lama. Nah ini nih kembali. Nah kita cek akarnya teman-teman. Ini akarnya saya bilang luar biasa ya konsepnya. Dan kita kalau melihat akar seperti ini, pohon itu sudah prosesnya lama. Nah buktinya ini udah karakter tuanya udah dapat, udah tidak luka lagi. Nah ini ciri-ciri pohon sudah prosesnya puluhan tahun. Nah ini nih. Nah keuntungan proses di pot begini, memang di ground tapi ada pot. Jadi akar itu bisa kita tarik keluar dan hasilnya ke depannya bagus. Hindari akar tunggal ke bawah ya. Karena akan berpengaruh dengan perkembangan akar di samping. Hati-hati kontrol terus. Nah kalau ganti media untuk beringin, tidak usah takut, ganti saja karena Ficus ini kan tidak rentan dia, tidak rentan mati ya, jadi awet dia. Nah, namun tetap kontrol, jangan ceroboh kita untuk perkembangan pohonnya. Tapi ini keren, tahapannya teman-teman tuh perhatikan. Nah itu keren. Bisa nggak kita beringin desain buat pohon The Max? Nah tantangan teman-teman. Dokumentasikan kalau ada, itu luar biasa buat cerita kita. Nah ini teman-teman perhatikan, keren pohonnya. Kita tunggu hasil ke depan seperti apa. Yang jelas konsepnya luar biasa. Dari akar, cabang, ya, batang, keren teman-teman. Itu proses beringin, pit. Nah, saya rasa itu ya. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Salam semangat selalu, luar biasa. The Max 2025, siapkan pohonnya mulai sekarang.